Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Erik ten Hag mengakui bahwa musim Manchester United tidak cukup baik sejauh ini setelah mereka mencatatkan hasil terburuk mereka di Premier League dengan berada di peringkat 8. Pasca pertandingan, Ten Hag mengatakan bahwa ia telah merasakan dukungan sepanjang musim ini dari penggemar Man United, terlepas dari hasil yang beragam dan ingin memberikan mereka hadiah di final FA Cup akhir pekan depan melawan Man City. Mereka luar biasa, saya tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kata-kata, kata Ten Hag. Jika Anda memiliki musim seperti yang kami alami, dan mereka tetap bersama kami di saat-saat indah dan buruk, dan kami harus membayarnya. Kami memiliki para penggemar terbaik di dunia. Kami harus melakukan segalanya untuk memberikan trofi pada pekan depan dan juga, untuk masa depan, kami harus tampil lebih baik. Brentford takluk saat berjumpa Newcastle, membuat Man United finish di peringkat 8 di Liga Inggris, hasil terburuk mereka sejak 1989-90, ketika mereka mengakhiri musim di peringkat 13. Memang sulit, namun kami telah membicarakan hal ini sebelumnya dan ini adalah musim yang sangat sulit bagi kami, sambung Ten Hag. Kami tahu itu tidak cukup baik, sejauh ini. Sederhana saja. Ada beberapa alasan tetapi, pada akhirnya, itu tidak masalah. Ini adalah Manchester United. Anda harus finish di posisi yang lebih tinggi dan ini tidak cukup baik. Kami tahu bahwa persaingan sangat ketat. Kami memiliki 60 poin, 2 tahun lalu, 58 poin dan berada di urutan ke-6 dan, sekarang, 60 poin dan ke-8. Namun, itu tidak cukup baik. Kami kecewa. Mengenai kemenangan atas Brighton, pelatih asal Belanda itu mengakui permainan setan merah di babak pertama cukup mengkhawatirkan. Namun, di babak kedua performa anak asuhnya mampu membaik. Babak pertama terlalu statis. Kami mengubah sesuatu di babak pertama, dan setelah itu kami memiliki lebih banyak kontrol. Kami memiliki banyak masalah dalam menjaga Joao Pedro di babak pertama, tetapi kemudian kami memiliki lebih banyak kontrol, dan kami lebih baik dalam menguasai bola. Pada akhirnya, kemenangan ini cukup bagus. Josep Guardiola membuka kemungkinan untuk meninggalkan Manchester City setelah membawa mereka meraih gelar juara Premier League keempat kalinya secara beruntun. Keberhasilan tersebut menandai gelar ke-6 Guardiola di Premier League, hanya Alex Ferguson, 13, yang berhasil meraih gelar lebih banyak dalam sejarah kompetisi, meskipun spekulasi masih terus berlanjut mengenai masa depannya. Kenyataannya adalah saya lebih dekat untuk pergi daripada bertahan, kata Guardiola. Kami telah berbicara dengan klub, perasaan saya adalah saya ingin bertahan sekarang. Saya akan bertahan musim depan dan selama musim ini kami akan berbicara, apakah durasinya 8 atau 9 tahun, kita lihat saja nanti. Man City mengakhiri musim ini setelah menjalani 35 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, rekor terpanjang yang pernah diraih oleh tim Premier League, saat mereka kembali memecahkan rekor dengan kemenangan ini. Namun mantan bos Barcelona itu mengatakan pujian harus diberikan untuk aksi heroik Man City dalam memenangkan gelar. Pemain sayap Manchester United Jadon Sancho harus rela gajinya dipotong cukup signifikan jika mau menandatangani kontrak permanen dengan Borussia Dortmund musim panas ini. Ini lantaran klub Bundesliga itu tak bisa memberikan penghasilan yang sama seperti saat berada di Inggris. Setelah menghabiskan 4 tahun bersama Dortmund, Sancho kembali ke Signal Iduna Park pada Januari lalu, dan bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim. Bersama klub Jerman, Sancho telah memperbaiki karirnya selama periode keduanya dengan mencetak 3 gol dan 3 assist dalam 20 penampilan kompetitif. Pemain asal Inggris ini telah menjadi starter di seluruh 6 pertandingan Liga Champions, membantu klub mencapai final Eropa pertama mereka sejak 2012-13. Sancho diyakini tertarik untuk menyelesaikan kepindahan permanen ke Dortmund menyusul laporan bahwa ia enggan bertahan di Man United meski Ten Hag dipecat pada akhir musim. Namun, menurut Tesan, Sancho harus menerima pemotongan gaji yang sangat besar jika dia ingin mengubah status pinjamannya menjadi kesepakatan permanen. Pasalnya, tim Bundesliga tersebut tidak akan mampu menyamai gaji Sancho saat ini yang diyakini sekitar 275.000 pounds per minggu. Sekalipun menerima pengurangan gaji, kedua klub tetap harus menyepakati biaya transfer agar kepindahannya bisa terwujud. Manchester United finish di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris. Setan Merah masih punya asa main di Liga Eropa musim depan, asal menjuarai Piala FA. Manchester United finish di posisi terburuk di Liga Inggris musim ini. Badai cedera jadi kendala, pun tumpunya lini serang jadi perhatian besar.
Man United cuma menang 18 kali menang, sisanya 6 kali seri dan 14 kali kalah. Man United selesaikan musim dengan selisih gol -1, hasil dari 57 bikin gol dan 58 kali kebobolan. Manchester United masih punya asa untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan, yakni Liga Eropa. Syaratnya, mereka harus menang di final Piala FA. Laga tersebut akan menyajikan Manchester City versus Manchester United pada Sabtu 25 Mei pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lawannya nanti, tentu sangat berat. Manchester City sukses jadi kampiun Liga Inggris musim ini, sudah 4 musim pertahankan titel tersebut. City juga menjaga asal untuk mengawinkan gelar tersebut dengan Piala FA. Erik ten Hag, manajer Man United, mengaku timnya belum angkat bendera putih. Demi tiket ke Liga Eropa musim depan, Setan Merah akan habis-habisan. Tim sudah bekerja keras dan tidak sabar memainkan pertandingan terakhir pada final minggu depan. Kami punya beberapa opsi untuk menurunkan tim terbaik dan akan berjuang keras, tegasnya dilansir dari BBC. Manchester City baru meraih gelar ke-8 di Premier League, namun ada catatan spesial yang bahkan tak bisa dibuat sang rival Manchester United pada masa kejayaan di masa lalu. Premier League seperti dikuasai klub-klub asal kota Manchester. Setelah Man United menjadi raja pada 1990-an hingga 2000-an, kini dalam satu dekade belakangan giliran Man City yang tampil sebagai penguasa. Secara total Man City sudah meraih 8 gelar, sementara Man United 13 kali jadi kampiun. Terlepas dari rekor Setan Merah, The Citizens berhasil menorehkan capaian yang tidak bisa dibukukan sang tetangga. Pep Guardiola dan anak asuhnya menjadi kesebelasan pertama yang bisa meraih gelar dalam 4 musim beruntun. Sejak musim 2020-2021, trofi Premier League tak pernah berpindah tangan. Sejak kedatangan Guardiola pada 2016, Man City menjadi juara pada musim 2017, 2018 dan 2018-2019. Liverpool sempat memutus catatan beruntun Man City pada musim 2019-2020 sebelum kubu Manchester Biru kembali menjadi penguasa pada 4 musim selanjutnya. Sementara pada masa keemasannya, Man United paling banyak bisa meraih 3 gelar beruntun. Itu terjadi 2 kali yakni pada 1998, 1999 hingga 2000, 2001 dan 2006, 2007 hingga 2008, 2009. Man United kini masih berupaya bangkit kembali ke tangga juara Premier League. Setelah gelar terakhir pada 2012-2013, The Red Devils belum pernah lagi merasakan gelar. Pengganti-pengganti Sir Alex Ferguson belum pernah ada yang berhasil membawa Man United kembali ke jalur juara. Sementara Man United masih berupaya sekuat tenaga untuk bangkit, Man City menunjukkan keperkasaan dalam 7 tahun belakangan. Raksasa Jerman, Bayern Munchen, tampaknya serius ingin menjadikan Erik ten Hag sebagai pengganti Thomas Tuchel untuk memimpin tim pada musim depan. Saat ini Bayern Munchen disebut-sebut tengah berharap Manchester United segera memecat Erik ten Hag. Seperti dilansir The Mirror, Bayern Munchen pun memantau situasi Erik ten Hag. Tim Bavaria itu berharap sang manajer benar-benar dipecat oleh MU. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen saat ini menjadikan Erik ten Hag sebagai kandidat pelatih baru untuk mengarungi musim depan. Bayern Munchen sudah dipastikan ditinggal oleh Thomas Tuchel. Sementara mereka sudah ditolak 4 manajer belakangan ini. Alhasil Bayern kini ingin menjadikan Erik ten Hag manajer mereka. Mereka sedang mencoba meyakinkan sang manajer agar mau pindah ke Allianz Arena. Menurut laporan tersebut, Bayern Munchen punya kans yang besar untuk menjadi pelabuhan karir Erik ten Hag berikutnya. Erik ten Hag memang memprioritaskan bertahan di MU. Namun, jika akhirnya dia dipecat, maka ia tidak akan ragu pindah ke Bayern. Ia pernah berkarier sebagai pelatih tim muda Bayern beberapa tahun yang lalu, sehingga ia punya kedekatan emosional dengan Die Roten. Jadi ia siap pindah jika ia benar-benar dipecat oleh manajemen MU.